Perkenalkan saya, Delviana Anggraini Wabangka, NIM 05093328, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah teknik mencari dan menulis berita. Jadi, topik dari wawancara saya kali ini yaitu berkaitan dengan kisah dan tantangan yang dihadapi pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Dan narasumber kali ini yang saya pilih yaitu pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia saat ini. Berikut video wawancaranya. Selamat sore, Kak. Ya, selamat sore. Oke, saya meminta waktu Kakak sebentar untuk diwawancarai. Jadi sebelum wawancara, perkenalkan nama saya Delviana Anggraini Robaka. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Pogjar Kuala Lumpur. Jadi di wawancara kali ini, Kak, saya ingin tanya-tanya nih mengenai kisah dan tantangan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia saat ini. Jadi sebagai perwakilan saya memilih Kakak untuk diwawancarai. Tapi sebelum itu, sebelum saya tanya-tanya nih, boleh Kakak perkenalkan nama Kakak terlebih dahulu? Nama saya Agustina, saya biasa dipanggil Tina. Umur saya 26 tahun, saya berasal dari Indonesia. Indonesia bagian mana ya? Jakarta. Jakarta, tepatnya Jakarta ya? Ya. Oke, Kak. Untuk pertanyaan pertama, Kakak berada di Malaysia ini bekerja sebagai apa, Kak? Saya bekerja sebagai cleaner di sebuah perusahaan construction. Oke. Jadi letak perusahaan Kakak sekarang ini, tempat Kakak kerja, dan bisa Kakak jelaskan juga di mana tempat tinggalnya, di mana perusahaannya? Saya kerja di daerah Kuala Lumpur dan perusahaan sudah menyediakan tempat tinggal di daerah area sekitar perusahaan itu. Oke, jadi Ya. Jadi berdekat. Oke, berdekatan. Ya, Oke, berdekatan. Kak. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kapan sih Kak Tina datang ke Malaysia, atau berapa lama Kak Tina sudah berada di Malaysia sampai saat ini? Saya datang dari 2023 bulan Desember dan sekarang sudah 2 tahun. Oke. Oh, 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Oke, waktu yang cukup lama. Jadi kenapa Kak Tina memilih untuk datang ke Malaysia? Apa tujuan Kak Tina memutuskan atau mengambil keputusan untuk datang bekerja di Malaysia? Kenapa tidak tinggal aja di Indonesia? Kenapa harus ke Malaysia? Apa yang membuat Kak Tina mendorong diri Kak Tina untuk datang ke sini? Yang pertama, saya datang ke sini tuh karena kesulitan finansial ya, ekonomi keluarga. Okay. Dan juga saya ingin mencari pengalaman baru, pengalaman kerja yang baru, dan ingin mempelajari budaya-budaya asing yang baru. Budaya asing yang baru. Oke, Kak Tina. Jadi selama Kakak bekerja nih di Malaysia, pastinya Kakak Tina mengalami atau adanya keluhan, bahkan tantangan. Ya. Pasti Kak Tina akan rasakan itu. Boleh Kak Tina ceritakan apa saja keluhan Kak Tina, bahkan tantangan yang dihadapi ketika Kak Tina bekerja di Malaysia sampai saat ini? Untuk tantangannya, yang pertama itu bahasa ya. Ya. Sebab bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu nih dia tidak sama, jadi kita harus menyesuaikan untuk bahasa. Dan juga budaya, kita harus menyesuaikan juga dengan budaya orang-orang Melayu ini. Nah, itu tantangannya, Ya, Kak? itu tantangan. Dan keluhan tuh ya seperti capek bekerja, tapi itu biasalah ya, sebab kerja kan. Dan juga rindu keluarga, dan juga masalah waktu. Perusahaan menuntut kita untuk datang di kantor tuh lebih awal, jadi mau tidak mau kita harus bangun lebih pagi. Oke. Jadi ada perbedaan ya, Kak, antara di Malaysia dengan di Indonesia. Apa sih Kakak rasa perbedaan, apa yang Kakak rasakan? Dari segi waktunya seperti apa, Kak? Perbedaan waktu ya memang pastilah berbeda kan.
sebab Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Itu saja. Jadi Kak Tina merasa dituntut ya seperti itu? Bukan dituntut, tapi kewajiban untuk biar menataati peraturan di perusahaan begitu. Oke, jadi setiap pekerja itu akan harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh perusahaan seperti itu ya, Kak? Iya, betul. Oke, Kak Tina. Dari setiap tantangan bahkan keluhan yang Kak Tina ceritakan tadi nih, menurut Kak Tina apa sih, bagaimana sih caranya Kak Tina mengatasi setiap tantangan atau keluhan itu? Cara mengatasinya kita sabarlah dan pelajari terus bahasa-bahasa yang ada di Malaysia ini. Oke. Itu saja. Jadi butuh kesabaran ya? Iya, betul. Oke. Kesabaran. Oke, Kak Tina. Dan juga harus bisa cepat beradaptasi begitu. Ya. Oke. Jadi selanjutnya nih Kak Tina, setelah Kak Tina menceritakan apa keluhan Kak Tina, bahkan cara mengatasi keluhan Kak Tina nih, kira-kira apa sih atau adakah harapan Kak Tina ke depannya ketika Kak Tina kembali ke Indonesia setelah sekian lama bekerja di Malaysia? Nantinya ketika balik ke Indonesia tuh apa saja harapan Kak Tina yang Kak Tina ingin bangun ketika sampai ke Indonesia atau kembali ke Indonesia? Yang pasti pengalamannya, sebab sudah 2 tahun di sini dan kembali ke Indonesia bisa membawa pengalaman baru, pengetahuan yang baru, dan bisa dikembangkan di sana. Oke. Bisa dikembangkan untuk memulai suatu usaha atau ingin mencari pekerjaan baru lagi begitu. Oke. Wah, harapan yang begitu bagus ya, luar biasa. Oke, Kak Tina. Jadi setelah kakak katakan beberapa harapan kakak tuh, jadi selanjutnya nih untuk saling mendukung atau mensupport lah satu sama lainnya antara pekerja migran yang ada di Malaysia saat ini. Adakah mungkin Kak Tina ingin mengatakan atau mengucapkan pesan atau kesan ataupun motivasi untuk setiap pekerja migran yang ada di Malaysia? Mungkin Kak Tina boleh membagi semangat atau kata-kata yang membuat setiap pekerja migran itu tidak menyerah begitu. Adakah kata-kata Kak Tina boleh Kak Tina bagikan? Motivasi, yang pertama tetap semangat ya. Semangat, tetap kuat, sebab kita kerja di sini pasti akan rindu dengan keluarga. Jadi harus tetap kuat, tetap semangat dan bersabar. Semoga apa yang kita jalankan sekarang bisa kita kumpul mulai berkembang. Oke. Itu saja. Oke, Kak Tina. Oke. Terima kasih Kak Tina atas semua jawaban Kak Tina, bahkan pernyataan Kak Tina. Jadi di sini di wawancara kali ini semoga apa yang Kak Tina ceritakan tadi, bahkan harapan dan motivasi yang Kak Tina bagikan boleh membuat setiap pekerja migran yang lainnya tetap semangat, bahkan tidak putus asa ya untuk bekerja. Karena kita terus tahu berjuang. Terus berjuang. Jadi mungkin itu saja Kak Tina. Akhir kata daripada saya mengucapkan terima kasih pada Kak Tina atas waktunya, dan bahkan saya memohon maaf ya kalau ada silap pertanyaan saya, bahkan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk Kak Tina, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kuat, bahkan semangat, dan dilimpahkan segala kesuksesan untuk Kak Tina ya. Oke, Kak Tina, saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore.